Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Elistiawati dengan NIM 230301600048 dari kelas PAI 6B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan menampilkan video praktek pembelajaran mikro teaching. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ayo semangat gitu. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ismi, Zulfa, Cindy, Anam, Yusuf, Ibrahim, Dio, Sakit, Budi, Nasrah. Jadi banyak banget ya yang masuk, kita doakan semoga yang hari ini tidak masuk di pertemuan yang akan datang bisa masuk dan bisa mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa di mikrofon kelas. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Silakan anak-anak boleh berdiri. Kalian tahu nggak kenapa kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Yang kaitannya dengan materi kita hari ini, kita bahwa menghargai perbedaan pendapat dan toleransi itu termasuk dalam nilai-nilai iman, Islam dan juga ihsan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya kehidupan bermakna. Ada yang ingat nggak? Tadi itu kita habis belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sabar dalam menjadi. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari bahwa sabar itu menerima. Ada yang tahu nggak? Kemarin kita kan belajar tentang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menerima semua cobaan. Menerima Semua cobaan. Nah, kaitannya dengan materi ini bahwa iman, Islam dan juga ihsan menjadi fondasi yang sangat penting dalam membentuk pribadi yang sabar, taat dan berakhlak mulia. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap peserta didik mampu memahami makna hakikat iman, Islam dan juga ihsan berdasarkan Al-Quran. Dan peserta didik mampu memahami hubungan iman, Islam dan juga ihsan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter yang mulia. Nah, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Mengapa iman, Islam dan ihsan itu penting dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Karena manusia harus beriman. Ya, terus? Karena ketiganya itu benar-benar
Dan mengapa seseorang harus berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat? Karena Allah selalu melihat perbuatan manusia. Bahwa Allah itu maha melihat segala apa yang dilakukan oleh manusia. Oke. Meskipun orang lihat, tapi yang lebih makan lihat dalam Islam sendiri, iman itu harus diyakini hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Memang mau dengan mencuri uang itu, nanti lo masuk neraka, lo bisa sholat. Iya benar sih Cel. Dan saya seminggu jadi pemimpin ini, pengen kenal. Guys. Aduh, dompet aku mana ya? Ini betul. Oh iya ini ya ampun, mereka gimana? Hati dari atas ini. Aku makasih banyak ya, semoga amalnya menjadi perbuatan baik dan bermanfaat yang banyak. Makasih sekali lagi. Iya. Nah, sekarang ini mau tanya, dari video yang sudah kalian lihat, melihat apa? Hikmah apa yang kalian ambil dari video tersebut? Ada yang tahu? Ya, terus? Bahwa di video tersebut iman, Islam dan juga ihsan itu penting dalam diri sendiri agar dapat mampu mengukur perilaku yang baik. Secara bahasa amanah yuqinu imanan yang artinya percaya dan yakin. Iman diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikitpun. Dan ini sesuai dengan Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Silakan anak-anak kita baca bersama. Bahwa Allah itu beriman, apabila orang yang beriman disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepadanya tentang nama Allah maka bertambah pula keimanan mereka. Nah, ada yang tahu nggak keimanan ada berapa? Coba sebutkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada waktu-waktunya, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua ada hakikat Islam. Kata Islam berasal dari kata salama yang terbentuk
Sedangkan secara terminologi Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab suci kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena demikian di antara mereka, dan barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah di sini anak-anak tahu nggak rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama ada yang kedua baca doa yang syahadat itu bunyinya di mana? Ini ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan ada utusan. Selanjutnya ada hakikat ihsan. Ihsan itu secara terminologi adalah kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini itu sesuai dengan dalil yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanyai mengenai ihsan, yang artinya bahwa hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan itu apa ya? Mempercayai bahwa apa yang kita lakukan Allah itu melihatnya. Selanjutnya yang ketiga ada yang keempat, hubungan iman, Islam dan juga ihsan. Nah, iman, Islam dan juga ihsan itu saling berkaitan ya. Ibarat kata itu iman itu merupakan fondasi, sedangkan ihsan adalah bagian di atasnya. Apabila fondasi tersebut runtuh, maka imannya pun juga runtuh. Nah, ihsannya itu apa ya? Meyakini bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir ada agesi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Di sini itu ada 6. Yang pertama taubat, dan taubat janji tidak mengulangi kesalahan dan juga maksiat. Di sini pentingnya iman, Islam dan juga ihsan dalam membentuk karakter bahwa muslim itu bertobat dan tidak akan melaksanakan kesalahan yang sesuai sama sebelumnya. Yang kedua ada wara, yaitu menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara sesat atau yang remang-remang punya. Jadi kalau yang kayak apa ya, yang remang-remang kayak nggak tahu asalnya. Yang ketiga ada zuhud. Zuhud itu adalah mengalihkan kesenangan duniawi. Ya, tentang satunya nggak ada ini ya. Sekarang ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang ya. Nanti setiap pasangan itu mempresentasikan. Terus nanti cerdas. Selamat
Kan cuman berbeda dan lisan itu menyempurnakan dengan berbahasa. Terus yang kedua, kenapa sih iman dapat bertambah dan berkurang? Karena dipengaruhi oleh kemaksud dan kemaksiatan tertentu seseorang. Kita kasih tepuk tangan buat silakan dari kelompok hebat. Ayo. Jawabannya adalah sholat tepat waktu, puasa. Oke, baik. Coba. Ya, silakan. Kembali lagi. Saya mendapatkan tentang hakikat lisan. Itu seorang siswa tetap jujur saat ujian walaupun dia diawasi oleh guru. Apa makna dari prestasi yang saya peroleh adalah kita harus tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Pertanyaan kedua, nilai Islam atau ihsan terdapat pada tersebut adalah nilai Islam dan kejujuran. Pertanyaan ketiga, itu tidak mencontek saat ujian dan berkata jujur pada orang tua. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok. Masing-masing kelompok itu sangat sekali ya, hubungan antara iman dan lisan itu sangat berkaitan. Karena kita seperti suatu bangunan yang kokoh. Setelah kita belajar mengenai hakikat iman dan juga ihsan, apa yang kalian dapat pada pelajaran ini? Ayo dari kelompok cerdas dan juga hebat. Iman saya semakin bertambah, semakin percaya kepada Allah, Terus dan ibadahnya lebih dia. Oke. kelompok dia Kita harus berbuat kebaikan walaupun tidak dibandingkan orang. Oke. dan kita harus selalu berbuat baik karena Allah itu maha melihat apa yang dilakukan oleh Manusia. karena di sini kita akan berbagi. Ingat ya, pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan atau tidak, dan bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran hari ini pada itu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita menjadi lebih baik. Nah, kesimpulan pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membentuk kehidupan yang bermakna. Iman menjadi dasar keyakinan dalam Islam diwujudkan melalui ketaatan menjalankan perintah Allah, sedangkan ihsan yaitu menyempurnakan amal dengan sikap ikhlas dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya itu berperan penting dalam membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia seperti taubat, salat, zuhud, penahan, sabar, dan tawassul, sehingga tercipta kepribadian muslim yang taat, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama dan kehidupan. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu nanti akan kasih tugas kalian di tim dan sekian, nanti Ibu akan share kepada kalian, dan nanti di pertemuan yang akan datang harus dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang munafik dan keras hati. Ya, munafik dan keras hati. Jadi kalian itu sebelum mulai pembelajaran kalian harus berpikir ya. Jadi ketika sebelum pembelajaran kalian sudah tahu apa yang Oke, guru. Baik, kita tutup kelas pada hari ini dengan membaca doa. Tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran Mikro Teaching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.